semua template-nya itu rumah istana gitu kan, kayak tipe-tipe style princess gitu kan. Sedangkan rumah saya kan nggak kayak gitu misalnya ya kan, dan rumah kebanyakan orang juga nggak seperti itu. Dan di situ kan juga anak kan juga kasih reflect gitu kan, gimana ya itu bukan realitanya gitu. Dan kemudian di dalam rumah itu ada banyak ruang gitu, ada banyak ruang yang nggak eksis gitu di kehidupan dia gitu loh. Tapi itu realita bagi dia gitu maksudnya. Ya, dan itu dia harus coba bayangin gitu loh. Oh, ada ruang, misalnya ada ruang ruang tamu, tapi ada ruang keluarga juga, tapi ada ruang loteng juga, ada ruang makan, tapi ada dapur yang besar sekali juga, atau ada kamar mandi yang besar sekali juga gitu ya. Jadi di situ kan pemahaman dia tentang ruang belum eksis, tapi belum ada, tapi dia harus ciptain itu, harus bayangin gitu. Dan di situ kan ya memori kita tentang ruang itu kan sangat mendalam ya. Maksudnya kita punya kamar tidur sendiri misalnya gitu. Nah, kita paham dengan ruang itu gitu ya. Atau misalnya kita di ruang belajar ya, kalian pasti lebih fresh ya. Kalian misalnya kalian punya ruang belajar atau kamar kalian, tapi waktu kalian kecil kalian dipaksa belajar di ruang itu gitu, atau ya misalnya orang tua kalian cukup keras gitu loh, ngajarin kalian atau panggil guru les, belajar di situ. Di situ kalian punya memori tentang belajar itu misalnya sangat tidak mengenakan gitu. Jadi dari karakteristik ruangan itu. Iya, misalnya ruangan itu jadi kayak gila, saya mau belajar di situ saya nggak ada mood gitu. Tapi bisa aja kamu belajar di taman atau di teras itu, kamu lebih relax atau lebih apa ya, ataupun sebaliknya. Atau misalnya ada juga ruang misalnya kayak penjara gitu ya. Di situ pasti ruang ada banyak penyesalan, ada banyak energi negatif atau kemarahan di situ ke-share di ruang itu. Dan ruang itu kemudian jadi sesuatu yang biasanya orang yang keluar dari penjara, jadi itu kan ruang untuk kasih pelajaran buat dia. Physical place for mental. Iya, dan kemudian dia kayak punya rasa kemudian si bekas narapidana itu punya rasa penyesalan atau punya rasa punya rasa ya trauma gitu ya mengenai ruang itu. Jadi ruang itu punya unsur yang sangat ya, jadi pengaruh ke diri. Dan makanya kalau ada ruang yang dianggap misalnya berhantu, atau ruang yang ada punya rasa nggak enak atau punya unsur nggak enak, saya rasa itu juga perlu masuk akal juga gitu loh. Karena ya ada apa di situ dulunya. Dan kalau kita pikir energi itu kan terus secara konsentrasi disalurin seperti itu ya, kalau di suatu ruang gitu ya. Ya kalau malah kadang-kadang kalau misalnya orang terdekat kita meninggal atau apa, atau ya meninggal atau cerai atau bagaimana, itu kadang-kadang punya trauma akan rumah yang atau ruang yang sering dipakai bersama gitu ya. Akhirnya biasanya habis orang itu meninggal atau cerai, mereka